guys, selamat tak berjumpa. Kali ini Mimin kembali dengan membawakan drama yang akhir-akhir ini cukup menarik perhatian banyak orang. Drama yang menurut Mimin sangat luar biasa dengan alur yang susah untuk ditebak. The Penthouse adalah drama yang menceritakan sebuah kehidupan rumah tangga yang diwarnai dengan perselingkuhan dan juga tentang persaingan yang sangat sengit untuk menjadi seorang penyanyi klasik yang terbaik. Siapkan posisi yang nyaman untuk mulai menonton video ini. Dimulai dari episode 1, di mana terlihat seorang wanita cantik dan anggun yang sedang berdandan untuk menghadiri pesta. Ketika ia sedang turun menggunakan lift, ia melihat seorang gadis yang dibunuh dengan dijatuhkan dari lantai 47. Baru awal scene udah diperlihatkan sebuah pembunuhan. Gadis itu jatuh tepat di patung kebanggaan Herakles, tempat tinggal orang-orang elit. Lalu cerita mundur ke 2 bulan yang lalu. Diperlihatkan seorang wanita makelar, yaitu Yoonhee, yang membantu mencari rumah seorang direktur. Di sini dia diperlakukan tidak senonoh. Pria itu mencoba melecehkannya. Dan karena Yoonhee menolak, dia diusir. Ketika tiba di mobil, Yoonhee melihat seorang artis yang mendatangi direktur itu. Scene berganti di suatu sekolah. Tampak seorang gadis bernama Jenny yang sedang berlatih bernyanyi di ruangan latihan yang difasilitasi oleh Mama Jenny. Dan suatu ketika ruang latihan Jenny digunakan oleh gadis lain, Birona. Karena tidak mau terkalahkan, Jenny memarahi Rona dan tidak mengizinkan Rona untuk menggunakan ruang latihan itu lagi. Jenny mengadukan kelakuan Rona pada mamanya. Saat ibu Rona, Yoonhee, sedang bekerja dengan kerasnya, ia ditelepon guru matematika Rona. Guru itu melaporkan bahwa Rona sudah beberapa bulan ini membolos dalam pelajarannya. Tentu membuat sang ibu sangat kesal, apalagi ia mengetahui Rona belajar bernyanyi. Di sini terlihat jelas perbedaan keinginan antara Rona dan sang ibu. Ibu Rona menyobek kertas-kertas nyanyian itu, namun Rona mengatakan sudah menghafalkannya. Dan ia mulai bernyanyi di hadapan sang ibu. Dan hal itu langsung mengingatkan sang ibu dengan kejadian 25 tahun lalu. Scene berganti di Herakles. Seorang wanita, Seojin, sedang mengajar les nyanyi klasik anak salah satu penghuni Herakles. Di sini, para orang tua yang tinggal di Herakles berlomba-lomba agar anaknya bisa masuk ke Universitas Nasional Seoul. Seojin mengadakan pertemuan dengan Herakles dan mengundang para penghuninya. Pertemuan dimulai, namun pimpinan Jo dan Reon datang terlambat. Mereka terlihat begitu serasi. Dan pesta berlanjut. Di sini, tatapan Seojin kepada pimpinan Jo mulai berbeda. Ia mulai menggodanya dengan membuka satu kancingnya dan mengemut permen yang ada di hadapannya. Dia juga menuangkan minuman ke gelas pimpinan Jo. Dia sengaja menumpahkan minuman ke bajunya dan berpamit untuk mengganti baju. Tapi Tuan Jo mengikutinya dan Seojin meminta tolong untuk membantu menutup resletingnya. Ketika mereka sedang berduaan, Reo mencarinya. Tapi ia hanya melihat Seojin. Dan Reon pun berlalu. Tuan Jo menyusulnya dan memeluknya dari belakang. Dan mereka berpamitan untuk pulang. Pagi harinya, Jenny lagi-lagi mendapati Rona sedang berlatih di sekolahannya. Hal ini jelas membuat Jenny marah, dan dia mengambil cat warna merah seolah-olah dia muntah darah. Dan benar saja, Rona dituduh sebagai penyebabnya. Orang tua Jenny dan juga Rona dipanggil ke sekolah. Tiba-tiba ibu Rona bernostalgia tentang 25 tahun lalu, tentang suatu insiden yang membuat dirinya diberhentikan dari sekolahnya. Karena tidak mau kejadian yang menimpa dirinya terjadi juga pada sang putri, ibu Rona berlutut meminta maaf. Tapi Rona tak terima dengan hal itu dan langsung pergi. Suatu ketika di rumah Sojin, Anale melamar kerja sebagai tutor matematika di Herakles.
Tapi menghadapi anak-anak Herakles tidaklah mudah. Ada satu anak, Hyaunbeol, yang menyambutnya sebagai guru privat. Para pria di Herakles ternyata sedang menjalankan bisnis investasi. Hal inilah salah satu sumber kekayaan mereka. Sedangkan para wanita berkunjung ke Gria Tawang, tempat tinggal pimpinan Jo dan juga Suryeon. Kemudian Suryeon mendapat kabar dari asisten pribadi pimpinan Jo jika anak perempuannya, Ye-in, dalam kondisi yang memburuk. Setelah Suryeon pergi, Sojin beraksi. Dia naik ke lantai 2 dan disusul oleh pimpinan Jo. Dan mereka pun melakukan hal yang sudah mereka tahan saat di pertemuan Herakles di rumah Sojin. Suatu pagi, Ibu Rona memaksa Rona agar berhenti bernyanyi. Tapi Rona malah mengunjungi Herakles untuk bertemu dengan Sojin agar ia menjadi guru nyanyinya. Tapi Sojin menolak dan Rona mulai bernyanyi. Di sini Sojin cukup tercengang dengan suara Rona. Dia langsung teringat kejadian 25 tahun lalu, di saat Sojin membawakan musik klasik juga. Ketika Sojin menanyakan siapa ibunya, ibu Rona, Yoonhee, muncul di hadapan Sojin. Sontak membuat keduanya terkejut. Yoonhee melihat trofi penyanyi klasik terbaik di ruangan Sojin. Lantas dia langsung teringat insiden 25 tahun lalu. Ternyata Sojin menang festival karena ayahnya adalah seorang direktur sekolahan. Karena tidak terima, Yoonhee menarik Sojin ke kamar ganti dan terjadi perebutan trofi, dan pada akhirnya Sojin menyabet leher Yoonhee dengan trofi itu dan membuat bekas luka di lehernya sampai sekarang. Akhirnya Rona dan ibunya disidang oleh komite kekerasan sekolah. Karena kondisi yang sudah tidak kondusif, Ibu Rona berlari ke atas meja dan menendang kepala sekolah sampai ia tersungkur. Dan Birona pun terancam dikeluarkan dari sekolah. Dan scene diakhiri dengan Yoonhee yang datang ke Sojin. Dan akhirnya Yoonhee mengizinkan Rona bernyanyi kembali. Episode 1 selesai. Ada kejutan-kejutan lain di lain episode. Nantikan kelanjutannya hanya di Moviepedia.